Halo guys, berjumpa lagi di channel Komik Anime. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Mashle Magic and Muscle episode yang ke-7. Pada episode kemarin, Mas berhasil mendapatkan koin emas setelah berhasil menyelesaikan tugas gabungan bersama tim Adler dan Lang. Dan meski sudah diperingatkan oleh Lance untuk menghindari asrama Lang, justru saat ini Mas tersesat dan masuk ke markas pusat asrama Lang serta bertemu tim penguasa asrama tersebut bernama Magia Lupus. Bagaimana kisah lanjutannya? Dan inilah dia, Mashle Magic and Muscle episode yang ke-7. Petinggi Magia Lupus bernama Abel Walker yang mengetahui tentang Mas, ia bertanya alasan Mas ingin menjadi Visioner Suci. Mas menjawab jika ia hanya ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Abel menanggapi jika tujuan Mas terdengar sangat indah, namun ia merasa bahwa tujuannya salah jalan. Karena Mas tidak memiliki persyaratan untuk menjadi Visioner Suci. Visioner Suci adalah seniman dunia yang ditinggali saat ini. Mereka adalah tubuh dari anugerah sang dewa. Selama berabad-abad manusia bisa berjaya selama ini karena mereka terus-menerus merebutnya dari yang lemah. Tapi setelah ada manusia yang ingin melindungi yang lemah demi kesetaraan, tentu hal tersebut membuat ia merasa muak. Karena secara kodratnya, manusia itu makhluk yang buas dan akan terus berjaya dengan memanfaatkan mereka yang lemah. Oleh sebab itulah, yang boleh menjadi Visioner Suci hanyalah dirinya saja yang telah memiliki persyaratan simbol sang pencipta. Lalu, Abel meminta Mas untuk pergi dari ruangan itu dan meninggalkan koin emas miliknya. Tentu saja, Mas menolak mentah-mentah permintaannya tersebut. Abel pun langsung menyerang Mas menggunakan boneka manusianya karena baginya permintaan dirinya tidak boleh ditolak oleh siapapun. Mas yang menyadari boneka itu boneka manusia, ia pun menangkap boneka itu dengan kakinya dan membantingnya. Saat tali terputus, boneka tersebut berubah menjadi sesosok manusia yang ia kenal, yaitu Zilva. Kemudian Abel mengontrol boneka yang lebih kuat lagi untuk merebut koin emas dari saku baju Mas dan memberikannya kepada Abel. Namun, Mas tidak merebutnya kembali dan ia hanya mengambil Zilva untuk diselamatkan. Karena baginya Zilva adalah prioritas yang paling utama. Mas juga berkata bahwa ia tidak akan kalah walaupun seberapa kuat mereka saat ini. Setelah Mas pergi, Abel merasa sedikit aneh karena Mas membiarkan koinnya diambil tanpa melawan. Karena tidak mungkin orang seperti Mas yang memiliki percaya diri yang tinggi membiarkannya begitu saja tanpa perlawanan. Ia tersadar saat melihat kancing baju bonekanya yang hilang, dan benar saja koin emas yang di tangannya berubah menjadi kancing baju bonekanya tersebut. Ternyata saat boneka itu berhasil mengambil koin emas dan melemparkannya, dengan cepat Mas menggigit salah satu kancing baju boneka itu dan meniupnya dengan kekuatan penuh sampai mengenai koin emasnya. Dan saat koin itu melayang di udara, Mas menghisap koin tersebut serta memasukkannya ke dalam mulutnya, sehingga ia bisa menyelamatkan Zilva maupun koin emas miliknya. Kemudian Zilva yang sudah sadar, ia terkejut kali ini ia berada di UKS dan tubuhnya berubah menjadi manusia kembali. Ia tidak ingat apa-apa saat dirinya berubah menjadi boneka. Saat ia menoleh ke samping, ia terkejut melihat Mas sedang olahraga di ruangan UKS. Ia pun menyadari kalau Mas ternyata telah menyelamatkannya. Ia pun bertanya-tanya mengapa Mas menyelamatkannya padahal mereka berdua pernah bertarung dan menjadi musuh. Saat Mas akan menjawab, tiba-tiba lidahnya tergigit dan ia tidak bisa menjelaskannya lagi. Zilva pun mengerti jika satu orang dari mereka terkena masalah, sudah pasti semuanya akan terlibat juga. Walaupun mereka berdua musuh, Mas sudah menganggap jika Zilva adalah bagian dari mereka. Mas pun pamit pergi meninggalkan Zilva sendirian. Ia juga menyuruh Zilva untuk berhati-hati. Di sisi lain, tepatnya di ruangan Mas yang mana situasi sedikit memanas karena perdebatan Lance dengan Dot. Lance mengomentari gaya rambut Dot yang berubah karena hal tersebut membuatnya ingin muntah. Mendengar hal itu, Dot pun berbalik memarahi Lance karena ia tidak terima jika dikritik oleh pria tampan seperti Lance. Dot pun langsung menantang Lance untuk bertarung karena keberadaan wajah tampannya membuatnya muak. Sementara Finn berteriak jika ingin bertarung, lakukan saja di luar karena akan merusak barang-barang yang ada di dalam. Namun tiba-tiba Mas datang membuka pintu dengan melepasnya. Sontak saja membuat pintu itu rusak.
相手になってやる。面がいいやつが死ぬほど嫌いなんだ。上等だ。3回殺してやるぜ。本当。大矛盾よこいつは。Kemudian Dot memberikan cemilan kepada Finn karena menurutnya jika ingin berkunjung ke tempat orang harus membawa hadiah. Hal tersebut membuat pandangan Finn berbalik mengagumi Dot. Meski Dot terlihat seperti anak berandalan, namun sikapnya seperti orang yang terdidik. Kemudian mereka mendiskusikan cara untuk mendapatkan koin yang lebih banyak. Di saat yang bersamaan, Lemon datang tanpa mengetuk pintu. Ia terkejut karena yang ada di ruangan itu terdapat 4 laki-laki dan hanya ia perempuan seorang diri. Mengesampingkan hal itu, Lemon memberitahukan berita yang sangat penting tentang status mereka saat ini. Ia membawa mereka ke tempat timbangan sihir. Timbangan sihir terdapat tingkat masing-masing asrama berdasarkan jumlah koin yang dimiliki. Asrama Lang memiliki 15 koin dan statusnya saat ini ia menduduki peringkat pertama. Sementara asrama Adler hanya memiliki 1 koin emas milik Marsh. Lemon menjelaskan sejak awal tahun asrama Lang selalu merebut koin dari asrama lain. Kakak kelas dari asrama Adler yang biasa menghentikan mereka sedang pergi magang. Sedangkan asrama Urka hanya berfokus pada riset saja, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jika itu dibiarkan, maka tahun ini asrama Lang mungkin akan mengirim murid untuk bersaing memperebutkan Feisioner Suci. Tugas asrama Adler saat ini ialah menghentikan mereka. Dengan kata lain, jika murid asrama Adler ingin menjadi Feisioner Suci, maka mereka harus mengalahkan murid dari asrama Lang tersebut. Mendengar hal itu, Dot, Lance, dan Mas sangat bersemangat untuk berhadapan dengan asrama Lang. Keesokan harinya, Mas menjalani hukuman membersihkan kandang burung hantu selama 1 minggu. Dan ternyata hukumannya tersebut ia dapatkan saat Mas menyerang wakil kepala sekolah. Walaupun Warg membelanya, setidaknya Mas harus mendapatkan teguran. Kemudian Lance datang untuk membantu. Walau sebenarnya Lance hanya ingin mengantisipasi serangan dari asrama Lang karena saat ini Mas sudah ditargetkan. Dan benar saja, saat ini anak buah Abel Walker, anggota magia lupus bernama Kalor, Andre, dan Anisir tepat berada di depan kandang burung hantu. Kalor langsung menenggelamkan Mas dengan sihir medan laut miliknya, sehingga membuat Mas tenggelam karena tidak bisa berenang. Mereka pun mengungkapkan kedatangannya saat ini ialah ingin memburu koin. Kalor merubah dirinya menjadi ikan hiu untuk berburu Mas dari dalam air. Sedangkan Asir melemparkan shuriken besarnya ke arah Lance, yang berarti Asir adalah pengendali shuriken. Saat Lance akan membalasnya, ia terkejut melihat burung hantu tepat berada di bawah kaki Asir. Ia pun menghentikannya karena baginya burung hantu itu tidak seharusnya terlibat. Ditambah lagi perkataan adiknya untuk tidak mengganggu burung hantu tersebut, sehingga Lance hanya menerima serangan Asir tanpa perlawanan demi melindungi burung hantu yang ada di belakangnya. Asir menyadari jika Lance terlahir dari keluarga Crown yang memiliki sihir gravitasi yang sangat terkenal. Dan ia juga tidak menyangka jika anak yang kabur dahulu itu ialah Lance yang terlihat sangat lemah karena tidak memiliki bakat. Mendengar hal itu, Lance kemudian menggerakkan sesuatu dari belakang Asir, seolah-olah Lance terlihat tidak memiliki bakat. Asir pun mengarahkan 3 shuriken besarnya ke arah Lance, namun tanpa diduga shuriken yang diarahkan kepadanya dengan mudah dihindari. Asir merasa ada yang aneh dari serangan sebelumnya. Ia pun menyadari jika sebelumnya Lance menggerakkan skop untuk merobek pakan burung hantu di pojokan agar burung itu berkumpul di makanan tersebut. Lance tidak menyerangnya karena khawatir dengan burung hantu itu. Saat burung hantu itu pindah, Lance dapat leluasa bertarung melawannya. Kemudian Asir menyerang Lance menggunakan kekuatan penuhnya, namun serangan tersebut dengan mudah dipatahkan sehingga Asir berhasil dikalahkan. Asir bertanya-tanya mengapa perbedaan kekuatannya cukup jauh, padahal mereka sama-sama memiliki 2 tanda sihir. Lance berkata jika Asir tak akan pernah menang karena ia bertarung hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Lance bertarung demi menyelamatkan adiknya. Di dalam air, pertarungan Mas melawan Kalor sedang berlanjut. Kalor sangat yakin jika Mas tidak akan bisa lari dari medan laut yang ia ciptakan. Namun tiba-tiba ia merasa ada yang begitu cepat melewatinya. Ia tidak percaya jika ada manusia yang dapat berenang dalam waktu 10 km per jam.
Mas juga sebelumnya berkata bahwa ia tidak bisa berenang. Namun saat ini ia tidak melihat keberadaan Mas, padahal air tersebut ialah sihir yang ia keluarkan untuk memburunya. Namun tiba-tiba ya, ternyata kecepatan yang tidak masuk akal di dalam air tersebut ialah Mas. Mas berterima kasih karena berkat dia masuk ke dalam air, saat ini ia bisa berenang. Kemudian, Mas mengelilingi Kalor dari dalam air dengan kecepatan penuh, sehingga ia merasakan ketakutan rasanya diburu. Ia pun berubah tubuhnya menjadi monster hiu. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun tiba-tiba, Mas mengarahkan tinjunya yang sangat kuat, sehingga membuat Kalor seketika ditumbangkan. Di permukaan, Lance mendapatkan koin dari Asir dan Kelor. Mereka pun meremehkan kekuatan magia lupus yang terlihat sangat lemah. Mas yakin bahwa mereka dapat mengalahkan magia lupus setelah mengalahkan dua anggota mereka. Sesaat kemudian, anggota magia lupus bertopeng datang dan berkata untuk tidak mengambil kesimpulan sepihak. Saat mereka menoleh, orang bertopeng tersebut sudah berada di depannya. Lance langsung mengarahkan sihir gravitasinya ke arah orang itu. Namun sihir itu tidak bisa digunakan. Kemudian Mas melepaskan jubahnya untuk segera melawannya. Walau sebenarnya orang bertopeng tersebut datang bukan untuk bertarung, melainkan membawa teman-temannya pergi dari sana. Mas yang merasa kedatangannya sebagai ancaman, ia tidak peduli dengan perkataannya. Ia pun melesat ke arah pria bertopeng dan memukulnya. Namun Mas terkejut karena pukulannya meleset dikarenakan orang itu sangat cepat. Lalu orang itu pergi sambil membawa Asir dan juga Kalor. Ia juga berkata bahwa mereka akan segera bertemu kembali. Di perjalanan, ia menyadari jika kekuatan Mas sangat cepat tanpa menggunakan sihir, dan serangan Mas sebelumnya membuat topengnya retak. Sementara Lance sendiri menarik kata-kata sebelumnya bahwa ia mudah mengalahkan magia lupus. Namun saat ini mengalahkan magia lupus akan terasa sangat layak karena melihat anggota mereka ada yang setara. Dan alur cerita kali ini pun berakhir.